Bertemu lagi dengan kita di channel IH, di channel Hipnotis Indonesia. Masih bersama Master Erwin. Kali ini di ruang terapi, segmen ruang terapi kita akan membahas sebuah peristiwa yang cukup unik, yaitu tentang seseorang yang gagap karena dimarahi. Nah, begitu Master Erwin ya? Iya, betul. Jadi pada ini adalah seseorang yang gagap karena dimarahi. Nah, itu bagaimana ceritanya? Langsung kita akan bertanya kepada Master Erwin, bagaimana itu kok bisa terjadi seperti itu? Bagaimana Master Erwin bisa terjadi seperti itu? Nah, jadi ada seorang pemuda waktu itu ya datang ke tempat saya dengan keluhan gagap psikologis. Jadi dia itu gagap di kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kalau ngomong sama orang yang belum pernah dia kenal, dia bakalan sering banget yang namanya gagap itu. Atau sama atasan, atau sama lawan jenis. Pokoknya yang normalnya kadang kita cuman minder aja. Kita kan biasa ya kalau sama orang yang belum pernah kenal pasti kan ada rasa agak gimana, pakewo, sungkan dan sebagainya. Nah, dia itu munculnya dalam bentuk gagap. Nah, berarti gagap sendiri itu ada dua ya. Jadi ada gagap psikologis, kemudian ada gagap yang memang genetika atau secara genetik, secara organ tubuh memang entah itu pita suara, lidah dan sebagainya yang memungkinkan dia untuk gagap. Itu biasanya dalam kondisi apapun dia selalu seperti itu. Selalu gagap. Tapi kalau gagap psikologis itu di kondisi-kondisi tertentu saja gagapnya. Dan itu hipnoterapi bisa sangat membantu untuk itu. Nah, ini orang ini atau si pemuda ini gitu ya. Kenapa bisa terjadi gangguan psikologis sampai gagap begitu? Nah, itu cerita awal mulanya bagaimana? Nah, ketika saya ngobrol di sesi hipnoterapi itu ada yang namanya sesi pre-talk. Kita ngobrol seperti biasa seperti ini. Itu sejak kapan ini dan segala macam. Dia tidak bisa memberikan informasi secara detail tentang kenapa dia bisa gagap seperti itu. Jadi dia itu bingung lah gitu. Mungkin ada beberapa penyebab atau gimana gitu. Nah, saat masuk ke kondisi trance ya, kita bawa dia ke kondisi deep trance trance yang dalam, ada teknik namanya age regression. Kita membawa dia flashback kembali ke masa di mana dia pertama kali gagap. Kalau dalam kondisi sadar seperti ini mungkin dia lupa. Karena kan memori itu udah puluhan tahun lah gitu seperti itu. Dia datang itu udah remaja, udah gede, udah kerja. Nah, awal kali dia mengalami gagap itu dia masih SD. Itu SD pada masa saat masih sangat kecil banget gitu ya. Itu terjadi trauma atau seperti apa? Ya, jadi kronologisnya itu kita kan sering ya kalau SD itu kan kalau di daerah kita biasanya itu guru-guru yang di sana kan masih lingkungannya masih dekat sama kita kan. Lain kalau SMA itu kan bisa jauh-jauh gitu kan. Dan SD kadang kan ada belajar kelompok. Gurunya itu mengelompokkan anak-anak muridnya ini untuk datang ke rumah dia untuk belajar kelompok di satu kesempatan sore hari waktu itu. Dia cerita waktu itu gurunya menyuruh untuk berkumpul jam 4 sore. Dia datang duluan pertama kali udah nyampe ke rumah guru tersebut sebelum jam 4. Jadi jam-jam setengah 4 atau jam 3 mungkin lah. Pokoknya sebelum yang lain sama sekali belum datang, dia udah datang duluan. Terus kemudian gurunya tahu kalau dia udah datang, terus dia dimarahin. Justru dimarahin? Karena gurunya ngerasa nih anak kok udah datang nggak mau ketuk pintu kayak assalamualaikum kayak bunyiin bel kayak apa kayak pokoknya melakukan sesuatu yang supaya orang rumah itu tahu kalau dia udah datang. Nah, bagi gurunya itu suatu kesalahan yang fatal gitu loh. Dimarahilah si anak. Si anak gitu ya, sampai masih kecil kok, dia kelas 4 SD gitu kan, masih kecil ya gitu. Itu dimarahin yang sampai bener-bener kayak melakukan dosa aibnya sangat luar biasa. Padahal cuman nggak berani ketok pintu gitu aja. Dan memang usia segitu, apakah memang ketika di pressure begitu ya, misalnya ada peristiwa marah atau apa, memang lebih mudah untuk masuk ke bawah sadar seseorang sehingga menciptakan ketakutan
yang akhirnya bisa sampai dewasa pun masih ada begitu atau bagaimana? Iya, memang anak kecil seperti itu gitu karena dia belum banyak berinteraksi dengan orang lain. Dia belum bisa memahami sikap perilaku orang lain terhadapnya. Lain halnya kalau kita udah dewasa kan tahulah emang ada orang yang tipikal seperti ini gitu. Kalau anak kecil kan ya ruang lingkupnya paling dia dengan keluarganya, dengan teman-teman sejawatnya yang kurang lebih mungkin ya pola pikirnya sama. Main layangan, sepedaan gitu ya. Kalau udah gede kan tahu ya ruang lingkupnya pasti kan banyak sekali sama beda kultur. Kadang ada teman kita yang bahkan dari luar negeri punya kultur yang berbeda. Kita kan bisa memahami hal-hal semacam seperti itu. Sementara anak kecil kan belum tahu hal itu. Dan dia ngerasa nggak salah. Apa kan nunggu di teras aja sampai nanti dibukain atau sampai nanti teman-teman yang lain semuanya udah pada datang kan nggak apa-apa gitu. Tapi gurunya menganggap itu kesalahan yang satu fatal. Hal yang bodoh mungkin gitu loh. Gitu. Nah itu si anak sampai kayak mau nangis gitu ya ceritanya ada segen gitu ya kayak ngomong di marahin lagi di ini lagi dan itu terbawa sampai sekarang akhirnya dia jadi gagap itu. Nah sebetulnya ini menarik banget untuk membahas masalah ini. Jadi tadi sempat Mas Erwin menyinggung tentang age regression atau bagaimana mengulangkan masa lalu. Di kasus pemuda yang kebetulan gagap ini itu juga kan dia tidak mau ngomong ketika di pre-talk ya, dan dia harus di age regression masuk. Bukan tidak mau sih, mungkin dia lupa ya, atau dia tidak bisa menyimpulkan kalau itu sebenarnya penyebabnya atau kondisi pertama kali di mana dia itu merasakan gagap. Karena kan dia sekarang udah gede, itu kan kelas 4 SD kan udah terbanyak tertutupi oleh memori-memori lain. Jadi kayak dia berpikir bener ini enggak ya? Atau mungkin ada yang lain atau ini. Sementara di age regression kita munculkan pokoknya pertama kali dan itu langsung masuk ke memori permanen dia kan. Jadi istilahnya kita memanggil langsung dari memori permanennya dia. Dan itu istilahnya dia tidak bisa bohong gitu ya? Iya, kita callback memori dia di masa lalu yang ketika pas sadar seperti ini ya dia apakah benar itu atau enggak gitu. Tapi kalau dalam kondisi trance otomatis benar-benar itu yang muncul itu yang pertama kali gitu. Oke. Nah ini menarik tentang age regression ini. Jadi apakah misalnya ini di kasus yang lain kita aku pengen bertanya dari kasus yang lain. Misalkan kalau ada seseorang ya yang di masa sekarang itu mengalami misalnya katakanlah dia itu selalu mual atau pusing dan lain sebagainya. Tapi dia tidak tahu gitu loh masalahnya apa, dan itu bisa jadi mungkin itu psikosomatis. Dan dia ketika ditanyain kapan ini berawal, itu dia tak bisa jawab. Dengan metode age regression ini apakah bisa ditanyai gitu loh? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi nanti dia bisa menjelaskan awal kali dia mengalami mual itu kapan, di mana, perasaannya seperti apa, apa yang sebelumnya terjadi sebelum hal itu, semuanya bisa. Dan dia bisa mengingat itu secara lebih detail. Bahkan kita sharing sedikit lagi ya, ini pengalaman terapi yang berbeda gitu ya. Dengan menggunakan age regression, kadang saya menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Ini bisa diceritakan sekarang aja? Boleh, silakan. Karena masih kaitannya dengan regresi ya. Nggak apa-apa. Jadi ada psikosomatis ya. Psikosomatisnya itu aneh. Jadi dia itu tangannya kapalan terus. Selalu kapalan. Sembuh beberapa hari kapalan lagi, sembuh beberapa hari kapalan lagi seperti itu. Nah, ketika saya regresi gitu ya, tidak ada penyebab spesifik kenapa dia seperti itu. Tapi saya temukan dalam regresi yang saya lakukan terhadap diri dia, ternyata dia pernah punya momen di mana dia itu sembuh dan jangka waktunya lama, sampai berbulan-bulan nggak kambuh lagi. Nah di situ saya tanyakan apa yang terjadi, kenapa kamu bisa sembuh, obat apa yang terjadi, yang kamu berikan dan sebagainya. Siapa tahu itu merupakan jawaban kan, gitu. Solusinya dia. Ternyata bukan obat, tapi air ludah dari ibunya. Jadi dia mengalami dari kecil, terus kemudian dia pernah
dikasih ludah, diludahin lah sama ibunya, dan ternyata itu membawa efek dia nggak kambuh dalam jangka waktu yang lama. Terus akhirnya saya putuskan ya sudah, ini tertanam di bawah sadar. Ibunya sih sekarang dia sudah nggak ada, tapi kan dia punya ludah sendiri, dan kita tahu kan ludah juga punya sifat antibakteri kan. Nah, biasanya ada orang yang bintitan ini segala macam dikasih ludah kan bisa nih. Nah, saya coba menghipotesakan ya, dia punya di pikiran bawah sadar bahwasanya kapalan yang terjadi terhadap diri dia itu salah satu yang bisa menyembuhkan adalah ludahnya. Nah, dia dengan memanfaatkan ludah itu ya alhamdulillah sembuh. Dengan regresi. Kita nggak tahu loh dia itu kenapa. Dokter itu sudah yang dokter spesialis kulit dan segala macam dikasih salep yang harganya ratusan ribu. Sembuh kambuh. Pokoknya dia sepanjang hidup itu kapalan yang paling lama nggak kambuh itu karena ludah. Akhirnya kita menarik kesimpulan, ya sudah, ludah inilah obat terbaik bagi penyakit kamu. Jadi regresi sendiri itu adalah sebuah cara ya mungkin ya, yang bisa untuk mencari solusi ataupun bisa meng-callback apa yang menjadi penyebab permasalahan terjadi. Kembali pada yang pemuda si gagap ini. Tadi melebar sedikit, tapi karena kaitannya tentang regresi. Jadi itu menarik karena regresi sendiri adalah menurut saya ini adalah teknik yang cukup baik untuk digunakan untuk hipnoterapi, karena kita bisa tahu apa penyebab dari masalah selama yang kita tidak tahu, maksudnya yang sadar sendiri tidak tahu gitu loh, yang mengalami mungkin gitu. Tertutup oleh memori. Karena kan banyak kadang-kadang lupa dan lain sebagainya tadi, seperti yang Master Erwin jelaskan seperti itu. Jadi tadi adalah menarik, makanya saya tanya gitu ya. Nah, itu masuk ke pemuda yang gagap tadi. Nah, setelah tadi dibuka atau setelah di callback gitu ya, memori bahwa si gurulah yang menyebabkan dia menjadi gagap seperti itu. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Nah, saya masih di fase itu. Saya belum beranjak dari dimana dia dimarahin. Saya meng-callback lagi. Saya meminta dia untuk mengungkapkan semua isi hatinya, semuanya ke guru itu. Sekalipun kesempatan itu kayaknya kan akan sulit dilakukan di kondisi sekarang. Tapi pikiran bawah sadar kita itu seolah-olah ya benar-benar kembali ke masa itu kan. Jadi kalau dia pengen marah ke guru itu, dia pengen memaki-maki guru itu, mau pengen bilang apapun, sekarang waktunya dia untuk meluapkan semua kekesalan, semua amarah, semua emosi ke gurunya itu. Saya melakukan sedikit teknik lagi, provokatif terapi, jadi memprovokasi dia untuk merilis semua emosinya. Kesempatan dia saat ini untuk entah itu mau marah, mau apa, kayak mau mukul sekalipun, tapi kan ini hanya di sesi terapi aja. Nanti sisa tetap belajar dari pengalaman yang lalu-lalu gitu ya, tetap membatasi untuk jangan sampai terjadi kontak fisik dan sebagainya, apalagi marah secara betulan ke dia. Kita berikan penjelasan sugesti untuk tidak melakukannya, tapi kita lakukan di imajinasi dia dulu. Seperti itu untuk melegakan satu hal yang mungkin bertahun-tahun jadi beban pikiran dia. Jadi itu batu ganjalan dalam hatinya dia, gitu ya Pak ya. Jadi terus ketika dia setelah mengungkapkan itu, ketika dia sudah meluapkan itu, apakah seketika gagapnya hilang? Seketika gagapnya hilang. Jadi setelah dia mampu merilis semua emosi yang ada dalam diri dia, dia terus kemudian saya tambahkan sugesti yang dimana dia akhirnya memaafkan gurunya itu, karena tadi kan dia sudah meluapkan emosinya. Kadang manusia itu butuh untuk difasilitasi untuk marah, untuk meluapkan semua keluh kesah, kan dia gondok banget sama ininya gitu ya. Terus kita bawa lagi ke kondisi sekarang, jadi regresinya udah kita balikin ke saat ini. Saya berikan pemahaman bahwasanya gurunya pasti sekarang kan udah sepuh, udah tua, rasanya akan sangat aneh sekali kalau kamu anak muda tiba-tiba datang ke dia, marah-marah dia, kejadian bertahun-tahun lalu. Jadi tolong maafkan semuanya ya. Saya yakin guru kamu itu tidak ada niatan sekalipun untuk membuat kamu bertahun-tahun kondisinya semacam seperti ini gitu ya. Dan dia bisa menerima hal itu, ya alhamdulillah dia responnya bagus. Gitu. Bagus ya. Sama ini sih,
kita dapati itu kan secara emosionalnya ya, tapi secara habit dia kan masih tetap ada. Jadi saya suruh dia, ada beberapa kata-kata yang memang agak sedikit sulit diucapkan. Nah itu saya suruh latihan. Gitu. Menariknya ada satu kata yang sangat sulit dan hampir dipastikan dia selalu gagap untuk mengucapkan kata itu. Mau tahu kata apa? Kata apa? Assalamualaikum. Karena kan dia waktu itu kan harusnya mengucapkan kata itu. Ya? Itu yang saya menarik gitu. Jadi saya suruh dia nulis gitu setiap hari. Yuk latihan. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Gitu seperti itu. Akhirnya ya dia lancar itu. Oke. Nah, lantas terus bagaimana, Master? Kan begini, ketika sudah merasa lancar ya. Nah, itu kan di kondisi-kondisi tertentu. Apakah itu setelah kemarin misalnya? Kemarin ketika sebelum terapi dia gagap sama orang, terus setelah terapi dia merasa tidak gagap. Nah, itu apakah dilaporkan begitu atau bagaimana? Untuk mengetahui? Biasanya kita ini ya, kita tunggu seiring berjalannya waktu, nanti kita minta dia untuk menghubungi kita terkait dengan perkembangan yang terjadi dan segala macam gitu. Pokoknya dia sudah mulai lancar, diawali dari kebiasaan dia untuk mengangkat telepon nomor-nomor yang mungkin nggak ada di phone book dia kan, otomatis orang baru itu biasa jadi assalamualaikum itu akan sangat sulit bagi dia. Jadi dia sudah kayak memecah kebutuhan selama ini kaitannya dengan assalamualaikum yang akhirnya bisa lancar ya mudah. Yang paling sulit itu assalamualaikum sama terima kasih. Itu kata-kata yang ketika assalamualaikum lancar, terima kasih lancar itu udah kayak semuanya lancar. Seperti itu. Karena memang kata itu yang seharusnya istilahnya jadi pemicu dulunya ya. Jadi pemicu ketika seharusnya dia datang di tempatnya di guru, dia mengucapkan kata itu karena tidak mengucap kata itu maka dia dimarahi dan jadi gagap. Dan itu nggak tahu kenapa sampai terbawa ini ya gagapnya itu. Ya mungkin karena saking masuknya ke bawah sadarnya, saking takutnya mungkin. Bisa gitu. jadi. Ya, seperti itu. Oke, ini menarik dan mungkin ini ada sebuah hikmah ya yang bisa diambil dari cerita ini itu sebetulnya adalah bagaimana marah tadi. Marah itu adalah bisa ternyata sangat mudah sekali, kemarahan yang istilahnya dari orang yang ditakuti atau disegani itu bisa sangat masuk ke bawah sadar orang yang dimarahi itu gitu ya. Misalnya ini kan kasusnya ini adalah guru terhadap murid. Bisa jadi orang tua terhadap anak. Jadi sangat berhati-hati sekali dong kalau begitu untuk marah itu sendiri. Gitu. Jadi mungkin pesan bagaimana supaya orang itu tidak mudah untuk memarahi seseorang, Master. Emosi wajar lah sebetulnya ya, dalam setiap diri manusia itu pasti ada emosi, ada kondisi di mana kita itu kecewa terhadap sesuatu, tapi tolong tahu batas lah ya. Sebagai orang dewasa misalnya dalam konteks kasus ini adalah seorang guru apalagi kan gitu kan. Sekarang kayaknya tuh nggak zaman lah jadi guru yang killer yang disegani oleh murid-muridnya dan sebagainya. Karena impactnya seperti itu. Kita harus belajar dari kasus-kasus semacam seperti itu dan yakin di luar sana juga nggak cuman kasus itu, tapi banyak sekali ya kaitannya dengan kepercayaan diri lah, dengan emosian terhadap diri seseorang dan sebagainya yang bisa dibawa sampai bertahun-tahun mempengaruhi karakter kepribadian seseorang. Jadi lebih berhati-hati saja. Oke. Intinya adalah untuk sahabat yang menonton video ini adalah lebih berhati-hati ketika marah begitu. Jangan marah kepada orang yang di bawahnya atau misalnya guru terhadap murid, orang tua terhadap anak dan lain sebagainya. Lebih dijaga ketika kita emosi terhadap anak-anak seperti itu. Begitu. Oke, itu pesan yang sangat menarik dan sangat luar biasa inspiratif. Jadi teman-teman ataupun sahabat yang menonton video kali ini, semoga saja bisa memberikan inspirasi, memberikan pandangan baru tentang kehidupan, begitu. Dan juga bagi sahabat yang mungkin ada gangguan seperti ini ya, Mas Tri, di masa lalu pernah terjadi sesuatu sehingga terjadi gagap atau mungkin perasaan takut, ada gejala pusing, mual yang tidak tahu gejalanya, psikosomatis semacam itu, bisa nanti ke klinik kita untuk melakukan hipnoterapi kalau memang ingin cepat diselesaikan. Begitu. Nah, itu ada video kali ini, semoga bisa
ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan bisa mengambil inspirasi dari video kali ini. Oke, itu saja Master untuk video di sore hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Kemudian subscribe, klik tombol lonceng juga untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan nanti kalau ada video baru jangan lupa untuk ditonton. Begitu saja sih pesan saya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada Master yang ingin disampaikan. Cukup untuk kali ini. Selamat sore, sampai jumpa di video selanjutnya.